Selamat pagi untuk semua anak kelas 7. Pertama, selamat atas kelulusan dan juga sudah diterima sebagai peserta didik baru di SMP Santo Ignatius. Ini adalah pertemuan pertama kita. Perkenalkan, nama saya Bunga Lasria Gultom. Panggil saya Membunga dan saya akan menjadi guru PPKN. Belajar PPKN itu sangat enak dan juga mudah. Nah, sebagai absensimu nanti, mohon berikan komentar di kolom komentar kita ini ya, yang akan membuat nanti sebagai absensi bahwa kamu mengikuti pembelajaran PPKN melalui online. Oke, anak-anak MEM, supaya pembelajaran kita ini berjalan dengan baik dan juga lancar, kita awali dulu dengan berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak MEM, silahkan disiapkan buku paketnya yang sudah kamu terima, buku catatan, alat tulis ya, dan tentunya posisikan dirimu dengan nyaman ya. Baik, pertemuan pertama kita nanti akan membahas topik yang terdapat di halaman pertama bab 1, yakni mengenai tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Inilah topik awal kita di pertemuan pertama ini. Dan mungkin waktu SD pun kamu sudah membahas dan mempelajari tentang Pancasila sebagai dasar negara. Berdasarkan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dirumuskan ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, kamu diharapkan mampu meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat yang dimiliki para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara kita, Pancasila. Yang kedua, kamu diharapkan mampu mengembangkan sikap tanggung jawab, komitmen sebagai warga negara yang baik seperti yang sudah diteladani atau dimiliki para pendiri bangsa kita dalam tahapan merumuskan dan menetapkan Pancasila. Ya, jadi pertemuan kita yang pertama ini kita akan mengenal kembali apa itu Pancasila, bagaimana sejarah perumusannya. Oke? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, kamu mampu menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini bisa kita wujud nyatakan nanti dengan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung atau nilai-nilai yang dimiliki oleh para pendiri bangsa kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana prosesnya nanti itu akan kita pahami melalui pembelajaran kita ini. Nah, namun sebelum kita awali pembelajaran kita mulai dulu dengan menyanyikan lagu wajib yang berkaitan tentang Pancasila sebagai rasa bentuk nasionalisme kita terhadap negara ini. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, kita jawab bersama dulu uji kemampuan awal yang ada dalam slide kita ini.
Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan gambar di atas, apa yang terbersit di benak kamu? Apa yang kamu pikirkan terhadap gambar ini? Nah, di sini ada kita lihat 3 gambar tokoh, yang mana ketiga tokoh ini bukan asing lagi bagi kita ya. Nah, mereka ini adalah tokoh-tokoh yang memberikan ide atau gagasan mengenai dasar negara kita. Nah, yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang lambang negara Pancasila? Nah, negara Indonesia itu memiliki lambang. Lambangnya adalah burung Garuda. Yang mana Pancasila ini adalah dasar negara kita atau pondasi bangsa kita untuk menopang atau mengatur jalannya segala kegiatan pemerintahan di negara kita ini. Mengatur pemerintah, begitu juga mengatur kehidupan bermasyarakat. Sehingga kita bisa menjadi suatu negara yang utuh atau yang disebut NKRI. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang A, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara itu memiliki sejarah yang panjang. Seperti kita ketahui sendiri, bahwa sejarah terbentuknya negara juga harus disertai dengan syarat-syarat berdirinya suatu negara. Yang mana syarat berdirinya suatu negara itu ada poin-poinnya ya. Di antaranya negara itu harus memiliki rakyat, wilayah, pemerintah, serta pengakuan dari negara lain. Nah, setiap negara yang sudah memenuhi syarat-syarat tadi tentu memandang penting adanya suatu dasar negara yang dijadikan sebagai cita-cita tujuan sebuah negara. Maka dari itulah para pendiri bangsa kita mengharapkan dan juga menyatakan bahwa kita juga Indonesia tentu membutuhkan semua dasar negara untuk kita jadikan menjadi tujuan ataupun cita-cita serta acuan yang ingin dicapai. Apa itu? Yaitu Pancasila ini. Tanggal 1 Maret Jepang membentuk suatu badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Kosakai yang diketuai oleh Dr. Raji Manudioningrat yang beranggotakan 62 orang dengan tujuan untuk menyelidiki dan mempersiapkan kebutuhan setelah Indonesia nanti merdeka. Nah, setelah BPUPKI dibentuk, mereka melakukan tugas dengan mengadakan sidang. Jadi BPUPK itu melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Dalam sidang pertama ini mereka fokus membahas tentang dasar negara kita, yakni Pancasila. Pada sidang pertama inilah nanti para tokoh-tokoh bangsa kita menyampaikan ide-idenya tentang dasar negara kita. Nanti kita akan pahami beda ide Muhammad Yamin, tokoh yang kedua dan juga tokoh yang ketiga. Sedangkan pada sidang kedua dilaksanakan tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945 membahas tentang dasar hukum kita atau kita kenal dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, jadi untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI oleh Dr. Raji Manudioningrat, beberapa tokoh pendiri bangsa kita mengusulkan ide-ide gagasan tentang rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan baik dari segi materi dan juga semangat yang menjiwainya. Karena pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan juga melihat gagasan-gagasan besar di dunia. Nah, kita lihat langsung apa sih usulan-usulan ataupun rumusan dasar negara yang disampaikan oleh ketiga tokoh kita tersebut. Nah, yang pertama ada Muhammad Yamin.
Muhammad Yamin menyampaikan ide atau gagasannya pada tanggal 29 Mei 1945. Ada 5 dasar negara yang disampaikan Muhammad Yamin. Yang pertama, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua, Supomo, dia mengajukan idenya tanggal 31 Mei 1945. Ada 5 poin, yakni persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, kedaulatan rakyat, dan juga musyawarah. Nah, tokoh yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Beliau mengajukan ide atau gagasannya tanggal 1 Juni 1945, yaitu yang pertama nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat ataupun demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Namun pada sidang pertama BPUPKI belum ditemukan titik kesepakatan tentang dasar negara yang mana yang akan digunakan. Maka untuk membahas ide ketiga tokoh ini dibentuk lagi nanti suatu panitia kecil yang disebut Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Maka untuk menentukan ide siapa yang digunakan sebagai dasar negara kita, Ketua BPUPKI atau Dr. Rajiman Widioningrat membentuk suatu badan atau panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan-usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Nah, pada sidang BPUPKI pertama dibentuk kembali panitia 9, yakni pada tanggal 22 Juni tahun 1945, yang mana mereka akan membahas kembali tentang ide-ide yang disampaikan oleh ketiga tokoh ini. Dan dalam pembahasan mereka, Panitia 9 menghasilkan yang namanya nanti Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang mana isi dari Piagam Jakarta ini adalah kumpulan dari ketiga ide yang disampaikan oleh tiga tokoh tersebut. Nah, para tokoh bangsa yang tergabung dalam Panitia 9 adalah sebagai berikut. Jumlahnya ada 9 orang. Insinyur Soekarno itu sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan anggotanya ada Mr. A. Maramis, Wahid Hasim, Abdul Kahar Mujakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan Mr. Muhammad Yamin. Nah, panitia inilah yang diberi tugas nanti untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Dari hasil rumusan mereka, lahirlah nanti suatu keputusan yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Ada 5 bunyi dari isi Piagam Jakarta. Mari kita lihat bersama. Di sila pertama, ada kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat-syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berdasarkan isi dari Piagam Jakarta ini, mungkin anak-anak kami semua memahami ya, antara isi Piagam Jakarta dengan Pancasila yang kita gunakan saat ini kan hampir sama, hanya saja bedanya pada sila pertama. Nah, coba dulu cari tahu informasi. Kira-kira apa sih alasan para pendiri bangsa kita untuk mengganti bunyi sila pertama dalam Piagam Jakarta sehingga lahir sila pertama yang ada dalam Pancasila saat ini? B. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, setelah dirumuskan Pancasila sebagai dasar negara kita, setelah ada Pancasilanya, kemudian dibentuk lagi suatu badan untuk meresmikan atau mengesahkan Pancasila. Maka badan yang berwenang untuk mensahkan itu adalah PPKI. Tanggal 7 Agustus 1945 setelah dibubarkannya BPUPKI, maka dibentuk kembali PPKI untuk melanjutkan tugasnya si BPUPKI. Nah, PPKI atau dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Diketuai langsung oleh Insinyur Soekarno dan juga dibantu oleh wakilnya yakni Muhammad Hatta. Nah, adapun hasil sidang
PPKI yang pertama yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 hal. Pertama nanti menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi menetapkan di sini adalah mensahkan. Jadi kalau sudah dirumuskan Pancasila tapi belum disahkan, itu tidak sah menjadi dasar negara. Yang kemudian menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum. Jadi bedakan ya, Pancasila itu dasar negara kita, Undang-Undang Dasar itu dasar hukum. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Nah, presiden yang terpilih saat itu adalah Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Jadi presiden pertama kita tidak dipilih langsung oleh rakyat, namun diusulkan atau terpilih dalam sidang PPKI. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau singkatannya KNIP, yang mana nanti badan ini adalah badan untuk membantu pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Oke anak-anakku, untuk menambah pemahamannya kembali, coba dulu kita kerjakan latihan ini, singkat saja ya. Setelah penjelasan materi ini, simpulkanlah hasil identifikasimu tentang bagaimana sih proses perumusan serta penetapan Pancasila. Nah, hasil analisismu itu nanti buat dalam suatu peta konsep yang bisa berbentuk seperti ini, tapi di luar dari peta konsep ini juga boleh ya. Ini versi mem. Kalau ada ide kamu membuat peta konsep lebih bagus lagi, boleh ya. Nah, kamu bikin bagannya seperti ini. Proses perumusan Pancasila. Nah, perumusan Pancasila ini diawali dengan pembentukan apa, kapan dibentuk, kemudian apa tujuannya, tuliskanlah. Kemudian hasil sidang BPUPK itu apa saja. Nah, pada sidang BPUPK pertama ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara itu apa saja, serta dilanjutkan nanti proses penetapan Pancasila. Yang menetapkan Pancasila itu siapa, kemudian kapan dibentuk PPKI, apa hasil sidang PPKI, apa tujuan PPKI. Buatlah itu atau rangkumlah itu dalam peta konsep. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon dikumpulkan dengan tepat waktu ya, supaya tidak mengurangi nilai sikapnya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan semoga harimu menyenangkan.